Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa saya sendiri bukan korban G30S. Saya tidak mempunyai keluarga yang menjadi korban PKI ataupun gerakan 30 September itu. Tetapi saya menyadari bahwa ada ratusan ribu, ada jutaan orang yang memperoleh stigma, yang memperoleh diskriminasi karena praktek sejarah ini. Itu yang menyebabkan saya tergerak untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi pada tahun 65 dan sesudahnya gitu. Saya melihat bahwa sejarah itu siokianya dipakai sebagai wahana pembebasan gitu. Pada masa Orde Baru, sejarah itu menurut hemat saya dijadikan sebagai alat penindas gitu. Penindas dalam arti bahwa mereka yang dicap PKI itu akan dicabut hak politiknya, akan dikenai tindakan diskriminasi. Mereka tidak boleh menjadi pegawai negeri dan anggota ABRI dan polisi. Di samping itu juga mereka itu di tengah masyarakat itu mendapat stigma gitu. Kita tahu bahwa betapa banyak misalnya rencana perkawinan yang gagal karena calon istri atau calon suami itu ternyata adalah anak dari seorang yang terlibat PKI atau G30S misalnya gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat sebetulnya sangat merugikan di tengah masyarakat terjadi, dan itu karena sejarah gitu. Karena sejarah itu digunakan sekali lagi sebagai alat penindas. Tetapi sejarah ini juga digunakan menurut hemat saya bukan hanya itu, tetapi digunakan sebagai alat politis. Jadi mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintah itu dengan mudah akan dicap PKI. Tetapi juga untuk kepentingan praktis. Apabila pemerintah itu ingin mengambil tanah atau membeli tanah dengan sangat murah kepada petani misalnya, mereka juga akan dicap PKI kalau mereka tidak menyerahkan tanahnya gitu. Jadi oleh sebab itu saya melihat bahwa sudah waktunya sejarah itu dijadikan sebagai wahana pembebasan gitu. Tidak lagi dijadikan sebagai alat penindas gitu. Nah, caranya ya dengan meluruskan sejarah itu, dengan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi yang pada masa lampau itu ditutup-tutupi gitu.